Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumnatul Aini, NIM 2118044, Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan materi Quran Hadis Madrasah Aliyah kelas 10, bab 3 tentang tujuan dan fungsi kitabku Al-Quran. Langsung saja, yang pertama tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan pertama sumber pokok ajaran Islam dan sumber hukum ajaran Islam. Adapun Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, di sini Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna, meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Adapun Al-Quran sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran di sini memberikan tata aturan yang lengkap. Al-Quran mengatur demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia, sejahtera baik lahir maupun batin. Selanjutnya kita masuk pada dalil dari kedudukan Al-Quran, yaitu yang pertama, Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Di sini kita ambil potongan ayat saja, yang artinya wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari potongan ayat tersebut, sebagian ulama menafsirkan lafaz yang berbunyi bihablillah dengan Al-Quran. Dengan demikian, ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia, khususnya umat Islam, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, dalil kedudukan Al-Quran yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Di sini kita ambil potongan ayat dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini yang artinya, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah menaati ajaran Allah, yakni Al-Quran. Dalam ayat tersebut disiratkan bahwa Al-Quran menempati kedudukan sebagai sumber utama dan pertama dalam rangka menyelesaikan permasalahan umat Islam. Di samping Al-Quran juga terkandung maksud untuk mendasarkan pada sunnah atau hadis Rasulullah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang A, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dalilnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata yang merujuk kepada petunjuk dalam potongan ayat ini adalah kata huda yang berarti petunjuk. Yang B, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalilnya Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la taqul lil khainina khasima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Inna anzalna ilaikal kitab, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, bil haq, dengan membawa kebenaran, litahkuma bainan nas, agar kamu mengadili di antara setiap manusia, bima araqallah, dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.
Wala takul lil kha'inina khasima, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi Al-Quran yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalilnya Quran Surah Al-An'am ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi litunzira ummul qura wa man hawlaha wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau yang berada di Makkah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Nah, dari beberapa ayat di atas dapat diambil kesimpulan. Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu meliputi petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya, dan bahkan bagaimana hubungan manusia ini dengan alam sekitarnya. Manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran niscaya akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Fungsi penting Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok atau dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah tauhid, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Fungsi Al-Quran lainnya adalah sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Merupakan kitab suci dengan konsep ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Apa yang dijelaskan dalam kisah umat terdahulu tersebut dapat diambil pelajaran dan sekaligus pengajaran, teladan yang baik dan menjauhi yang buruk untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak. Sekian, terima kasih.